Jadi kalau untuk secret itu warnanya pertama ada bening dan encer. Ya, bening dan encer itu dia lebih diakibatkan oleh alergi. Jadi belum sinusitis ya, alergi. Tidak ada Kita sedang bersama dengan Dr. Ratna yang akan membahas masalah kanker nasofaring. Dan ternyata memang nasofaring ini adalah salah satu bagian dari tenggorokan kita. Iya, betul. Tapi berhubungan sama telinga dan hidung. Karena gitu. letaknya lebih di belakang hidung gitu itu ya. membedakan antara si sinus itu dan gejala kanker nasofaring atau pilek biasa. Itu boleh di-share nggak, Dok? Oke, jadi kalau untuk gejala, misalnya kita paling sering menganggapnya sama sinus ya, sinus atau pilek biasa. Nah ini nih yang kita sebut bahayanya dari nasofaring ini. Jadi kan sekalian kita edukasi ya buat semua pendengar. Memang gejalanya itu susah dibedakan untuk stadium awal. Untuk stadium awal. Nah, memang begitu. Itu emang yang namanya kanker mengerikan. Memang. Karena saya setiap dapat pasien selalu udah stadiumnya udah lanjut gitu, kayak aduh sayang banget nih, sayang banget. Saya nggak bisa ke dokter. Ya enggak, kalau kita tahu gejalanya kan kita udah bisa memprediksi, oh kira-kira nih kemana arahnya. Jadi bisa memeriksakan diri lebih awal, begitu. Nah, jadi kalau untuk gejala kita perbandingan ya, kalau hidung tersumbat untuk kanker nasofaring bisa, dan untuk sinusitis juga bisa. Sinusitis itu juga gejala utamanya adalah hidung tersumbat sebenarnya. Tapi selain hidung tersumbat, dia disertai dengan keluarnya cairan atau ingus ya, kita sebutnya. Ingusnya tuh biasa sudah berwarna hijau atau kuning. Nah, ini yang paling basic nih ya, paling basic. Oke, kita hidung tersumbat. Betul. Itu kadang disebabkan oleh pilek ya, gitu. Terus kita kadang keluar ingus. Ingus tuh Sundanis banget ya, coba bahasa medisnya cairan gitu ya. Cairan, kita nyebutnya sih sekret ya kalau bahasa medisnya. Oke, bahasa medis ya. Oke. Cairan itu kadang ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna putih. Betul. Nah, itu tuh menandakan apa? Apa yang warna yang harus kita waspadai ya? Oke, ini jadi kita kembali ke dasarnya lagi ya. Kalau untuk ingus atau sekret kita sebutnya, karena ini adalah ciri utama dari kanker nasofaring, salah satunya. Enggak, sebenarnya kalau ingus itu dia lebih ke sinusitisnya. Kalau kanker nasofaring itu kalau sudah mengeluarkan cairan dia lebih ke mimisan gitu. Lebih beratnya dia ke mimisan gitu, karena itu kanker nasofaring itu masanya tersebut dia mudah berdarah. Jadi makanya dia lebih gampang mimisan. Sedangkan kalau sinusitis dia tidak mimisan, gitu, mengeluarkannya sekret atau ingus tadi yang berwarna seperti itu. Jadi warna hijau dan putih itu masih normal? Masih. Nah, jadi gini, kalau misalnya bedanya, jadi kalau untuk sekret itu warnanya pertama ada bening dan encer. Ya, bening dan encer itu dia lebih diakibatkan oleh alergi. Jadi belum sinusitis ya, alergi. Tidak ada sangkut pautnya dengan infeksi bakteri ataupun virus. Yang kedua, dia udah mulai warnanya putih, bukan bening ya, putih dan mengental. Itu mulai ada infeksi nih, biasanya masih virus. Tapi kalau misalnya sudah berwarna hijau, kuning, dan kental, pastinya itu udah infeksi bakteri. Nah, bakteri dan virus itu dia bisa kita kategorikan ke dalam sinusitis. Sedangkan kalau misalnya masih encer, masih bening, hanya alergi. Gitu. Tapi ngebedainnya tuh agak-agak tipis ya, karena hijaunya juga kan gak kental gitu. Sebagai orang yang memang suka mengalami batuk berdahak gitu, jadi urutannya kan gini, pasti batuk berdahak, kita minum obat, terus keluarnya lewat ini, atau enggak hidung tersumbat, terus jadi batuk berdahak. Itu rata-rata hijaunya juga bukan hijau kental, tapi kayak udah worried gitu. Itu harus diwaspadai, ternyata berarti bakteri ya. Tetap bakteri, berarti sudah ada infeksi. Gitu. Infeksinya entah itu bakteri atau virus, sudah ada infeksi. Jadi harus mulai terapinya beda lagi. Bukan hanya istirahat saja gitu. Istirahat, minum teh lemon gitu, bukan. Kalau masih alergi gitu. Kita tidak membutuhkan kayak terapi antibiotik seperti itu selama tidak ada infeksi. Karena alergi kan dari sel-sel imun diri kita ya. Tidak ada sangkut paut dari bakteri dan virusnya gitu. Nah, tadi kan mimisan nih. Mimisan. Setelah mimisan yang harus kita waspadai apa nih kalau misalnya? Karena kan sekarang gini, jadi gini, karena pengetahuan sudah overflowing, betul. Banyak orang yang bilang kayak, aduh apa sih dikit-dikit kanker, hidup sehat aja gitu kan, ada gitu. Betul. Tapi ada juga yang memang kemarin saya lihat juga tuh videonya di TikTok. Jadi dia ngasih tahu bahwa apa yang dia konsumsi vitamin dari Senin sampai Sabtu, dan sehari itu banyak sampai ada yang komen ginjal aman, nggak kanker tuh, padahal yang dia konsumsi adalah vitamin. Betul. Nah, hal-hal seperti itu yang bikin kita sulit mendapatkan apa sebenarnya
yang harus kita lakukan kalau kita sudah terdeteksi, benar nggak? Betul sekali. Ih, pinter loh. Tepuk tangan dulu boleh? Iya, kan pasti dong. Udah informasi di mana banyak, kita harus lebih pintar juga dong untuk milih-milihnya gitu. Seperti itu. Dan selain tadi kan gejala hidung sudah ya, gejala telinga sudah. Yang satu lagi nih, yang paling penting juga adalah gejala di leher. Nah, rata-rata pasien-pasien dengan kanker nasofaring itu datang memeriksakan diri karena ada benjolan di leher. Itu benjolan di leher, entah itu kecil atau sudah besar. Kalau orang nyebutnya kelenjar. Nah, gitu. Dan ternyata itu adalah kalau kita menemukan benjolan di leher, apalagi lehernya tuh kayak di bawah rahang gitu, di pinggir, bukan leher paling depan ya. Itu kemungkinan adalah anak-anaknya atau penyebaran dari kanker nasofaring. Induknya tuh di kanker nasofaringnya itu. Semua kanker itu pasti ada stadium atau staging kita sebutnya ya, gitu. Tapi stagingnya itu berbeda-beda. Nah, untuk nasofaring sendiri stagingnya ada 1, 2, 3, 4A dan 4B gitu, 4A dan 4B. Nah, untuk staging sendiri kita lihat dari lokasi tumornya sudah meluas sampai mana, lalu ada pembesaran kelenjar getah bening yang di leher tadi, lalu ada penyebaran jauh atau tidak. Hati-hati, kanker itu belum tentu misalnya nih nasofaring, dia di sekitar hidung saja atau sampai ke leher, dia bisa nyebrang loh. Dia nyebrang, yang paling sering itu metastasenya atau penyebaran jarak jauhnya adalah ke paru-paru dan ke hati. Jadi kalau sesak nafas juga hati-hati juga gitu. Dan biasanya memang gejalanya tuh agak-agak rancu ya. Cuma kita nganggapnya sesak, taunya memang bisa aja ada penyebaran di sana gitu.